Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahman. Saya mahasiswa Sri Pringsewu semester 5 dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi analisis dan pengembangan sistem informasi. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas kuliah MK Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Restiana MPD. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang analisis dan pengembangan sistem informasi, akan lebih baik kita mengenali apa itu analisis terlebih dahulu. Nah, dalam sistem informasi manajemen, analisis yang dimaksud adalah menguraikan sistem informasi yang utuh ke dalam bentuk yang lebih kecil atau ke bagian-bagian yang kecil, dengan maksud untuk mengidentifikasi, mengevaluasi masalah dan kebutuhan apa yang diharapkan yang nantinya akan dilakukan perbaikan. Analisis terdapat 4 tugas utama. Yang pertama adalah menentukan lingkup sistem, yang kedua adalah mengumpulkan fakta, yang ketiga adalah menganalisis fakta, yang keempat adalah mengkomunikasikan temuan-temuan tersebut ke dalam bentuk laporan sistem informasi. Nah, ketika kita membahas tentang analisis sistem, di dalamnya terdapat analisis pitches, yaitu sebagai tolak ukur apakah sistem baru itu baik atau tidak untuk diperluas. Nah, dalam analisis pitches ini ada 6 aspek yang harus meningkat atau yang harus lebih baik dari sistem yang lama. Yang pertama adalah analisis kinerja, yang kedua adalah analisis informasi, yang ketiga adalah analisis ekonomi, yang keempat adalah analisis kendali, yang kelima adalah analisis efisiensi, dan yang keenam adalah analisis. Dalam analisis kinerja, sistem akan dikatakan lebih baik ketika dia sudah memiliki 2 kriteria. Yang pertama adalah throughput dan response time. Nah, apa sih yang dimaksud dengan throughput? Throughput adalah jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan dalam sekali waktu atau dalam satu waktu. Terus yang kedua adalah response time. Jadi ketika kita melakukan perintah, dia akan merespon dengan cepat sesuai dengan yang kita inginkan atau yang kita. Kemudian ada analisis ekonomi. Nah, di sini yang dikatakan sistem informasi yang baru itu jauh lebih baik ketika ada peningkatan manfaat dan keuntungan, akan tetapi turunnya nilai atau biaya untuk melakukan sistem informasi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah analisis kendali. Nah, peningkatan kendali atau misal kita melakukan kesalahan, kita bisa mendeteksi dan langsung. Nah, untuk selanjutnya adalah analisis efisiensi. Nah, di sini analisis efisiensi berbeda dengan analisis ekonomi. Kalau ekonomi itu ada hubungannya dengan sumber daya atau misal dana yang kita keluarkan untuk melakukan atau menjalankan sistem baru tersebut. Berbeda dengan analisis efektif. Kalau analisis efektif itu dia bagaimana sumber daya itu digunakan seminimalisir mungkin untuk melakukan pemborosan. Untuk selanjutnya adalah analisis pelayanan, peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh sistem baru tersebut. Nah, ketika kita membuat sistem baru, dia dikatakan lebih baik ketika dia lebih mempermudah untuk pelayanan. Untuk poin selanjutnya yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Nah, dalam pengembangan sistem dalam komputer merupakan tugas yang kompleks yang membutuhkan sumber daya yang banyak dan membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dalam proses pengembangan sistem ini melewati beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, diterapkan, dioperasikan, dan dipelihara. Nah, ketika
sistem baru tersebut sudah dibuat, tapi masih terdapat permasalahan kritis atau permasalahan yang terdapat dalam sistem yang lama dan tidak bisa diperbaiki, maka sistem tersebut perlu untuk dikembangkan kembali. Dan proses itu balik ke langkah yang pertama, yaitu perencanaan. Nah, siklus inilah yang disebut dengan siklus. Dalam siklus pengembangan sistem terdapat tahapan-tahapan. Yang pertama adalah kebijakan dan perencanaan sistem. Nah, di kebijakan dan perencanaan sistem ini merupakan awal proyek sistem, atau misal kita kayak ketika kita membangun rumah. Nah, kebijakan dan perencanaan ini merupakan pondasinya atau awal dari sebuah proyek besar gitu ya. Nah, selanjutnya adalah analisis sistem. Yang kedua adalah desain sistem secara umum, desain sistem secara rinci, seleksi sistem, dan implementasi sistem. Yang kelima ini adalah proses pengembangan sistem itu sendiri secara rinci ya, atau umum. Secara khususnya dalam proses pengembangan sistem itu ada 5, yaitu analisis sistem, desain sistem secara umum, secara rinci, seleksi sistem, dan implementasi sistem. Nah, untuk selanjutnya adalah perawatan sistem. Nah, ini merupakan manajemen sistem itu sendiri. Nah, dalam analisis sistem terdapat langkah-langkah dalam menganalisis itu sendiri. Yang pertama adalah identifikasi. Jadi ketika kita membuka sistem informasi yang baru atau misal aplikasi yang baru, kita mengidentifikasi masalah tersebut, atau kita melihat itu secara rinci atau memahami cara kerja adalah sistem. Ketika kita sudah identifikasi masalah, sebelum itu kita harus tahu cara kerja sistem itu sendiri. Nah, bagaimana kita tahu itu sebuah masalah ketika kita sendiri tidak tahu bagaimana cara kerja sistem tersebut? Nah, yang ketiga adalah analisis. Ketika kita sudah melakukan identifikasi masalah, kemudian kita melakukan analisis masalah atau analisis permasalahan yang terjadi. Apa penyebab? Yang selanjutnya adalah itu timbul report atau menulis laporan dari hasil analisis sistem. Poin selanjutnya adalah pengetahuan dan teknik keahlian analisis sistem. Seorang analisis sistem harus mempunyai beberapa keahlian, dan beberapa ahli telah setuju seorang analis harus menguasai teknik dan keahlian sebagai berikut. Yang pertama adalah pengetahuan dan teknik pengolahan data, teknologi komputer, dan pemrograman komputer. Yang kedua adalah pengetahuan tentang bisnis secara umum. Yang ketiga adalah pengetahuan metode kuantitatif. Yang keempat adalah keahlian dalam pemecahan masalah. Yang kelima adalah keahlian komunikasi antar personil. Dan yang keenam adalah keahlian dalam menjaga hubungan antar personil.